Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan di kota Memphis atau Ain Syam pada saat penduduk kota sedang beristirahat sehingga jalan-jalan sepi. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam menyaksikan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang satu disebutkan oleh Al-Quran dari golongannya yaitu Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya yakni kaum Fir'aun. Laki-laki Bani Israel itu meminta pertolongan Nabi Musa alaihissalam atas musuhnya. Maka Nabi Musa pun memenuhi permintaan orang tersebut dan langsung memukul orang tersebut dengan seluruh telapak tangannya. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut kisah Nabi Musa alaihissalam yang meninju pemuda hingga tewas dengan sekali pukulan. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya atau Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, 'Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya.' Musa mendoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku.' Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Musa berkata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.' Quran Surat Al-Qasas ayat 14-17. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam ayat tersebut, Nabi Musa menolong lelaki dari kaum Bani Israel yang sedang berkelahi dengan musuhnya dari bangsa Kipti. Nabi Musa memang terkenal dengan keberanian dan kegagahannya karena penisbatan dirinya sebagai anak angkat Fir'aun dan didikannya di rumah si Raja Lalim tersebut. Sedangkan Bani Israel pun merasa bangga dengan dirinya karena mereka merasa telah menyusuinya. Setelah orang Israel itu meminta tolong kepadanya atas musuhnya dari bangsa Kipti, maka Musa alaihissalam pun memenuhi permintaan orang yang sebangsa dengannya tersebut. Mujahid mengatakan, Musa memukul orang Kipti itu dengan seluruh telapak tangannya. Orang Kipti tersebut adalah seorang kafir, lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam sendiri pada prinsipnya tidaklah bermaksud membunuhnya, akan tetapi hanya ingin memberi pelajaran dan peringatan. Oleh karena itu Nabi Musa mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau alaihissalam sangat menyesal telah jadi pembunuh walaupun tidak sengaja. Beliau alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu, ampunilah aku.' Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Musa berkata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.' Quran Surat Al-Qasas ayat 16-17. Setelah terjadi pembunuhan itu, Nabi Musa alaihissalam diliputi ketakutan. Beliau tidak kembali ke istana. Keesokan harinya Nabi Musa bertemu kembali dengan laki-laki Bani Israel yang ditolongnya kemarin. Sekali lagi laki-laki dari Bani Israel itu terlibat perkelahian dengan laki-laki Mesir. Dia berteriak lagi meminta tolong kepada Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya."
Quran Surat Al-Qasas ayat 18. Dalam penilaian Musa alaihissalam, laki-laki Bani Israel itu memang bukan orang baik, suka berbuat keributan. Nabi Musa langsung mencelanya dengan kata-kata, menyatakan dia memang orang yang benar-benar sesat. Namun demikian, Musa alaihissalam tetap ingin menolongnya karena yakin memang orang Mesir itulah yang berlaku sewenang-wenang. Keyakinan Musa itu tentu dilatar belakangi pengetahuan bahwa selama ini bangsa Mesir memang suka berbuat zalim kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, dia, laki-laki Bani Israel itu berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Quran Surat Al-Qasas ayat 19. Tatkala Musa alaihissalam bergerak cepat memegang tangan laki-laki Mesir itu yang menjadi musuh mereka berdua, rupanya terjadi kesalahpahaman. Laki-laki Bani Israel itu mengira Musa alaihissalam akan membunuhnya. Maka dia berteriak mencela Nabi Musa sehingga secara tidak sadar dia telah membuka rahasia pembunuhan pemuda Mesir yang terjadi kemarin. Padahal tidak ada yang tahu bahwa sebelumnya Nabi Musa alaihissalam telah membunuh seseorang kecuali hanya mereka berdua. Laki-laki Bani Israel yang sebenarnya akan ditolong Nabi Musa itu menuduh Musa alaihissalam sebagai jabbaran, suka berbuat sewenang-wenang dan bukan orang yang ingin melakukan perdamaian. Mengetahui hal itu, laki-laki Mesir itu segera berlalu dan pergi memberitahu orang-orang Mesir pendukung Fir'aun bahwa kemarin Musa alaihissalam telah membunuh seseorang. Akhirnya berita Musa alaihissalam membunuh orang Mesir sampailah ke telinga para penguasa anak buah Fir'aun. Seperti selama ini mereka sudah mencurigainya dan mengetahui siapa Musa alaihissalam sebenarnya. Mereka bergerak untuk menangkap dan menghukum Musa alaihissalam. Kemudian, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dari ujung kota menasehati Musa alaihissalam untuk segera pergi dari Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu, keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Quran Surat Al-Qasas ayat 20. Siapakah laki-laki yang memberi nasihat kepada Musa tersebut? Al-Quran tidak menjelaskan. Boleh jadi salah seorang pejabat di istana Fir'aun yang ikut pertemuan yang memutuskan untuk menghukum mati Musa. Dia segera memberitahu Musa alaihissalam karena bersimpati kepadanya. Atau bisa juga laki-laki itu seorang mukmin dari pengikut Fir'aun sendiri, seperti yang diisyaratkan dalam surah Ghafir ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki? Karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Quran Surat Ghafir ayat 28. Sekarang tidak ada pilihan lain bagi Musa alaihissalam kecuali mengikuti nasihat laki-laki tersebut, yaitu pergi meninggalkan Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Dengan penuh khawatir ditangkap, Musa alaihissalam pergi keluar Mesir. Kemana Nabi Musa pergi menyelamatkan diri dari kejaran para penguasa Fir'aun, ternyata pilihan beliau alaihissalam adalah Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin ke jalan yang benar." Quran Surat Al-Qasas ayat 22. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Musa berjalan meninggalkan negeri Mesir di malam hari menuju ke negeri Madian, sedangkan ia tidak membawa bekal makanan, kecuali hanya sayuran dan dedaunan pohon. Beliau alaihissalam berangkat tanpa alas kaki. Ketika sampai di negeri Madian, kedua telapak kakinya melepuh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa bisa sampai ke Madian meski dengan kondisi yang sangat lapar.
Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang tidak sengaja memukul mati orang Mesir ketika beliau alaihissalam ingin menolong dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, yakni lelaki dari kaum Bani Israel dan dari kaum Fir'aun. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Musa alaihissalam sangat menyesalinya dan bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas perbuatannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.